Nabi mengulang, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Akhirnya kan sahabat tanya, "Man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Alladzi la ya'manu jaruhu," bahwa yiqah, orang yang tidak aman tetangganya dari perilakunya, bahwa yiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Hari ini kita belajar beberapa hadis Nabi. Ada hadis-hadis saya kumpulkan yang bermakna banyak bagi kehidupan kita pada hari ini. Pertama, dari Sahih Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Seandainya setelah aku ada nabi, maka pastilah orangnya Umar bin Khattab. Umar yang langkahnya atau jejak langkahnya tidak berani diikuti oleh setan. Itu Umar, tegas. Dan Al-Faruq gelarnya. Al-Faruq itu pembeda antara yang al-haq dan al-batil. Ini yang agak berbeda dengan sekarang. Biasanya sekarang yang mudah terpilih jadi pemimpin itu orang yang rada-rada, gak terlalu tegas dengan kebenaran, gak terlalu membenci kemungkaran, nus-nus, menyenangkan. Dipilih orang itu jadi pemimpin, maka tinggal menunggu kehancuran. Padahal Nabi jelas sekali kan, kalau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab. Kalau setelahku ada nabi, pastilah orangnya namanya Umar bin Khattab, Al-Faruq. Maka rahmatullah, itu ciri kenabian. Nabi nggak nyebut, nggak ada hadis lain yang bunyinya seandainya setelahku ada nabi, maka orangnya Abu Bakar As-Siddiq, atau maka orangnya Utsman, atau maka orangnya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu kan terkenal dengan kebijaksanaan. Utsman terkenal dengan kemewahan, keanggunan, kesopan santunan. Ali terkenal dengan ilmu. Umar terkenal dengan ketegasan. Jadi Nabi yang ngomong Nabi kekasih Allah, Nabi nggak mungkin bohong, Nabi nggak mungkin mengada-ngada. Setelahku jika ada Nabi, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan siapapun, tetapi Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Jadi bicara soal pemimpin, sosok begini yang kita cari. Kalau ternyata udah nggak ada, maka tugas kita untuk menghadirkan pemimpin yang seperti itu. Ya, cara menghadirkannya ada banyak. Bisa kita didik anak laki-laki kita jadi setegas itu, jelas, clear, mana benar, mana salah. Dia ngomong bahwa memihak yang benar, dia juga tegas menolak kemungkaran. Atau di lingkungan kita, ketika ada kesempatan untuk memilih pemimpin apapun levelnya, ya, pemimpin RT, RW, desa, terus ke atas, maka kita pilih yang di antara calon yang tersedia tentunya kan. Kita pilih yang paling tegas, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi bukan yang sosok nggak apa-apa, benar alhamdulillah, salah ya nggak apa-apa, normal wajar. Itu bukan calon pemimpin. Tamam? Itu rahmatullah hadis yang pertama pada malam ini, semoga jadi renungan kita atas. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy."
Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah menulis di dalam kitabnya. Kitab itu di sisi Allah yang asli. Khalaqallahu khalqa. Ketika Allah menciptakan semua makhluk, Allah menulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang cerita Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku mengalahkan marahku. Rahmatku mengalahkan marahku atau mengalahkan murkaku. Maka jadi mukmin itu kalau terus berkeluh kesah itu berarti meragukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah marah. Ya kan banyak perkara Allah marahkan, bohong Allah marah, murka. Maka bukan berarti ketika kita salah lantas membuat Allah marah, kemudian tidak ada jalan keluar untuk atau tidak ada solusi untuk kembali mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu ada kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Kita sudah mengamalkan ini di sini. Percaya kita akan keterangan dari Nabi ini. Buktinya apa? Angka bunuh diri kita rendah. Jadi semua umat beragama di muka bumi ini yang paling rendah angka bunuh dirinya umat Islam. Jika dihitung berbasis persentase jumlah umat, maka banyak sekali di umat Islam. Bunuh dirinya rendah. Padahal banyak miskinnya, banyak tak mampu, banyak yang gagal bisnisnya, gagal dagangnya, gagal macam-macamnya, tapi mereka tidak memilih opsi bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Itu menunjukkan inna rahmati taghlibu ghadabi. Kita paham betul bahwa rahmat Allah itu melampaui amarahnya. Maka rahmatullah nggak ada kata putus asa bagi umat Islam. Ada adalah selalu harapan, selalu berpikiran positif, bahwa selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Maka umat Islam itu rahmatullah melihat begitu suasananya baik, normal, aman, maka dia ingin ikut serta melakukan kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika kesempatannya buruk, situasinya memburuk, lebih banyak maksiat daripada ketaatan, maka apa yang dilakukannya juga melihat itu dari perspektif positif, berarti ladang amal terbuka lebar. Ya, jadi rahmatullah bukan berputus asa, kemudian diam diri, kemudian mengasingkan diri, kemudian tidak lagi mau berbuat dan seterusnya. Ya, kita belajar dari banyak umat-umat itu kan, akhirnya bangkit lagi. Kenapa? Karena mereka terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kemudian rahmatullah. Hadis berikutnya Nabi SAW mengatakan mayuhram ar-rifq yuhram al-khair. Barang siapa yang terharamkan dari kelembutan, maka terharamkan segala bentuk kebaikan. Dalam hadis lain, ya, jika Allah menginginkan kebaikan untuk sebuah keluarga, maka Allah hidupkan dalam keluarga itu ar-rifq, kasih sayang, ya, kelembutan. Jadi rahimahullah, jadi kalau sampai nggak ada lagi ar-rifq, nggak ada lagi kasih sayang, berarti nggak ada lagi kebaikan. Jadi jangan sampai hilang ar-rifq, hilang kelembutan, hilang kasih sayang. Maka kalau itu sudah hilang, berarti nggak ada lagi baiknya. Ya, itu ada kan anak atau mungkin pernah belajar pesantren, kiai sangar gitu, belajar bahasa Arab. Kenapa tetap dicintai? Kenapa tetap dianggap baik? Karena ada arif. Nabi nggak ada lawan arif punya Nabi. Nggak ada udah orang sekarang kayak gitu. Apa itu contohnya? Bawa duit, sapunya bawa duit. Temu anak-anak kasih duit. Itu pernah gitu loh. Anak gak jelas itu ketemu di jalan dengan anak main di situ. Itu ada anak-anak itu lihat misalnya dia anak-anak lagi main, itu liatin. Itu kenapa anak itu beda sendiri? Atau samperin, kenapa kamu gak ikut main? Kok kayaknya kamu bengong aja? Pernah gak gitu? Gak pernah. Kita gak pernah peduli. Jadi kalau ada
masalah gitu, oh, saya ini baik nggak sih saya lihat kita masih ada rift itu kelembutan itu perasaan. Lihat orang apa yang kita lihat orang di depan sini kan ada beberapa saudara kita itu panas-panas pak, siang-siang dia pakai baju badut. Itu nggak gampang bawa Allah itu, panas sekali dalamnya. Kayaknya nggak ada AC dalamnya, nggak ada pendingin ruangan itu. Ada orang nggak ada lift, dia lihat itu lucu aja gitu. Bayangkan waktu ada cari nafkah gitu. Saya kenal beberapa itu satu keluarga mereka kerjanya begitu. Tadinya baru ayah, ternyata nggak cukup, istrinya diajak, nggak cukup buat menghidupi keluarganya, diajak anaknya. Jadi ada anak-anak pakai baju itu, lah itu bukan orang dewasa, itu anak kecil memang itu. Masih sekolah SD. Tapi nggak ada lift, nggak ada lift. Jadi itu terjadi di mana-mana, terjadi seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidak lagi menyaksikan kebaikan di sekeliling kita, itu bisa jadi berawal dari sebenarnya kita sudah kehilangan perasaan itu. Saudara-saudara kita. Yuhram al-rifq, yuhram al-khair. Hilang kelembutan, maka hilanglah kebaikan. Karena tegas itu baik. Umar itu tegas, tapi rifqunnya luar biasa. Umar bin Khattab. Apa salah satu bukti rifq Umar bin Khattab itu masih ingat awal asbabun nuzul awal surah At-Tahrim. Ya kan? Ada Zainab, ada Aisyah radhiyallahu anhuma yang mereka tadinya berpikir bisa meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, sering bisik-bisik. Kemudian Nabi merasa nggak nyaman, nggak bisa memenuhi keinginan istrinya. Ya. Akhirnya Umar kan yang ngomong, Umar marah ya, Umar samperin Zainab. Jangan melukai perasaan Rasulullah SAW. Dan Umar samperin Nabi, ceraikan saja ya Rasulullah. Rifq. Luar biasa kan beban amanah dakwah yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Ya, enggak sederhana, semuanya dikorbankan. Tapi terus ada istri-istrinya yang harusnya bersyukur jadi istri, dijadikan istri oleh Nabi. Kenapa bersyukur Pak? Kalau sampai matinya Nabi dia gak dicerai berarti pasti masuk surga kan? Pasti masuk surga. Itu jaminannya. Istri Nabi masuk surga. Tapi masih macam-macam sama Nabi berarti kita tak berperasaan. Maka rahimahullah dalam kehidupan ini kita lihat ya ada orang nggak pernah marah sama orang, nggak pernah. Tapi kita nggak melihat orang itu ada kebaikannya kan? Ini ada perasaan. Janji seenaknya aja janji, ditagih berkali-kali. Pak kapan? Besok. Kapan? Besok. Kapan? Besok. Habis itu pernah lupa. Nggak ada rifq. Orang kan nggak enak ini saya janji tapi nggak saya tunaikan. Ada rifq. Ini itu terjadi. Kalau udah begitu nggak ada lagi. Maka kita lihat di keluarga kita itu kan masih ada rifq, masih ada kelembutan atau tidak, dari istri kah, dari suami kah, atau dari anak-anak. Selama masih ada, maka insya Allah masih ada kebaikan. Ya. Berikutnya, rahimahullah, masih dari Nabi SAW. Kata Nabi, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi mengulangi, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Akhirnya kan sahabat nanya, Man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Alladzi la ya'manu jaruhu, bahwa yitah, orang-orang yang tidak aman tetangganya dari perilakunya, bahwa yitah, dia orang tidak beriman. Masya Allah. Dan jadi, Pak, kita pernah belajar ini sebelumnya kan? Di ukuran orang itu, orang baik itu pertama sekali kalau kita kan suami nih, ayah. Kalau kita, siapa orang pertama yang harus nganggap kita baik? Bukan sobat kerja kita, rekan istri kita dulu. Istri kita jawabnya kita baik kan? Itu nomor 1. Setelah itu anak kita. Dia harus spontan jawab, ayah baik. Gak boleh mikir dulu.
Baru dia takut ingat ayahnya, takut gak dikasih jajan. Baru dia bilang ayah baik, si baik. Spontan. Istri yang paling baik laki-laki suami setelah Nabi Muhammad SAW. Anak yang paling baik bapak-bapak ayahku. Spontan. Kemudian siapa yang Allah? Tetangga kita. Dan gak main-main Nabi Muhammad SAW. La yu'min 3 kali. Tidak beriman. Orang yang tidak aman tetangganya dari perilakunya. Tetangga itu merasa gak nyaman. Nah, kita malah sebaliknya kan. Tren kita kan begitu kan. Kita pasti ngomongin tetangga kan. Berarti tetangga gak ngerti aman sih. Kita ngerti. Harusnya kita kan yang mempertimbangkan perasaan tetangga kita kan. Ya, itu terjadi kan, di mana-mana itu terjadi. Maka perhatikan betul layak manjaruhu bahwa yiqah. Perhatikan kita sama tetangga kita kayak apa itu. Saudara gue dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling mudahnya apa? Lebih baik mau aman nih kita kan, mau masuk kategori beriman menurut Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, maka kalau tetangga aneh kita berusaha toleran. Tapi kitanya jangan sampai aneh sedikit pun. Karena begitu kita aneh sedikit dan kita diamkan diri kita itu, kita masuk kategori tidak beriman. Tetangga aneh diamkan. Kan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kan pernah ngomong soal tetangga itu, Jibril senantiasa datang kepadaku menasihatiku tentang tetangga, sampai-sampai aku berpikir kalau aku meninggal aku harus memberikan warisan kepada tetangga. Segitunya loh yang ngomong tetangga itu. Nah itu bayangkan bahwa ini kita kan alhamdulillah nih hidup kita lebih banyak tetanggaan sama orang Islam. Bayangkan kalau yang Islam ini dia berprinsip sama, tetangganya dia toleran, dirinya zero toleran. Untuk diri sendiri ke tetangga nggak ada toleran, tapi ke tetangga dia toleran. Tapi ke diri sendiri nggak. Jadi kalau saya nggak boleh nyakitin, nggak boleh mengambil haknya, nggak boleh tidak menaikkan kewajiban saya terhadap tetangga. Tapi tetangganya aneh-aneh dia pahami. Bayangkan kalau kita nih bertetangga Pak, semuanya prinsipnya sama. Tetangga kita juga prinsipnya begitu. Kanan begitu, kiri begitu, depan begitu, belakang begitu, bahagia apa? Bahagia. Inilah yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim orang yang tidak masuk kategori al-mutaffifin. Kalla innal abrara, kalla inna kitabal abrar la fi 'illiyyin. Kalau mutaffifin kan enggak, dia selalu bicara haknya. Tapi kalau lihat tetangga pasti ya enggak, gimana sih jadi tetangga ini banget. Tapi dia enggak pernah introspeksi dirinya. Ini terjadi. Terus pakai dalih lagi, tetangga saya aja begitu. Ini terjadi. Padahal idealnya kita ingat hadis ini. Kalau kita hadis ini kita udah ada urusan ya. Gak ada urusan, gak peduli urusan itu tetangga kayak apa bentuknya. Yang penting saya tunaikan kewajiban saya terhadap Allah agar saya bisa membuktikan kepada Allah saya beneran beriman. Yang saya urusi. Jangan sampai kewajiban saya tidak saya tunaikan terhadap tetangga saya. Perkara tetangga saya kayak apa urusan dia sama Allah. Harusnya begitu. Ini enggak, pikirannya apa? Begitu ngambil hak tetangganya, enggak apa-apa kan tetangga saya. Itu kan banyak begitu kan, parkir kendaraan, dia mobilnya 2 misalnya, parkir depan rumah tetangga dia baik, nggak mungkin marah. Nggak begitu cara mikirnya orang beriman. Cara mikirnya apa? Kalau ke tetangga saya, maka saya nggak boleh begitu. Tetangga saya begitu ke saya, itu urusan dia sama Allah. Kewajiban saya baik sama Allah. Tentu bayangkan kalau orang Islam hidup dengan begini, Pak, akur kita. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang uniknya apa Nabi itu ngomong begini, disandarkan ke iman, bro. Iman, Pak, iman. Jadi bukan nyembah berhala nih orang kan, nggak sesajenan, nggak perlu pakai nendang sesajen segala yang heboh gitu kan, nggak usah. Dia kasar sama tetangganya, dia seenaknya sama tetangganya, langsung dia nggak beriman. 3 kali Nabi ulang, 3 kali Pak, nggak beriman. Kalau sampai perilakunya tidak memberikan ketenangan kepada tetangganya, masya Allah. Ini berat, ini nggak gampang. Yang apalagi model-model rumah kayak di sini dempet-dempetan dulu. Rumah di kampung mah enak, halamannya luas, ya kan? Ada halaman dulu, terus pagar. Terus sekarang rumah dempet,
ribet sekali luar biasa. Ini ujiannya ujian iman. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, kalau melihat dari perspektif ini, siapa yang paling beriman dari perspektif hidup bertetangga itu yang paling peduli perasaan tetangganya. Itu yang paling beriman. Nah idealnya kita kan mulai dari kita yang ke masjid ini, kalau kita yang sering ke masjid ini yang kita tunjukkan. Saudara-saudara kita yang nggak ke masjid yang nggak tahu ilmu ini, ya seenaknya aja. Rata-rata orang itu nuntut, kalau bicara tetangga pasti nuntut. Bila tetangga nuntut, tetangga saya nggak begini, tetangga saya nggak begini. Jangan orang bicara tetangga itu bicara kewajibannya yang belum dia tunaikan. Oh saya nggak enak, jarang banget orang gitu. Saya nggak enak sama tetangga saya nggak enak, jarang banget. Langka yang seperti itu. Kelas, nah idealnya kita mulai dari kita yang jamaah masjid, maka orang bisa melihat hadirnya Islam dalam diri kita. Berikutnya, rahimahullah, hadis Nabi lagi, man adza muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Man adza muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapapun orangnya yang menyakiti orang mukmin di jalan-jalan mereka, maka wajib atasnya laknat mereka. Di sini menarik. Apa di sini menarik? Man adza muslim. Jadi orangnya sendirian, tapi perilakunya menyakiti orang muslim. Di mana? Dalam hal apa? Fi turuqihim, di jalan-jalan mereka. Turuk jamak dari tariq, menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka kata Nabi SAW, wajibat alaihi laknatuhum, maka orang itu, person itu wajib atasnya laknat semua orang mukmin yang tersakiti jalannya. Jalan apa maksudnya? Turuk, tarik, jalan. Nah, ulama terus bahas apa saja itu, termasuk perilaku menyakiti orang Islam di jalan. Satu, rahimahullah, nongkrong terus dilihatin orang lewat, itu menyakiti. Boleh aja nongkrong, duduk, ya, ngobrol-ngobrol, tapi jangan dilihatin orang. Kan ada orang dilihatin istri, orang dilihatin ini istri siapa, ini anak siapa, ini suami siapa, dia mobil baru, dia motor berdua, itu menyakiti. Orang nggak ada suka dibicarakan, apalagi diperhatikan dirinya, nggak ada. Itu termasuk al-idza, menyakiti. Ya. Dan yang kedua, rahmatullah, menghalang-halangi jalan mereka. Nah, bentuk halang-halangan ini banyak sekali. Makanya dalam hadis Nabi kan, iman itu mulai dari menyingkirkan imatatu al-adza 'anit tariq, menyingkirkan duri dari jalanan, menyingkirkan penghalang jalan. Maka termasuk al-idza, kata ulama, adalah ketika kita menghalang-halangi jalan. Nah, menghalang-halangi jalan bentuknya banyak sekali. Ya. Ini sudah pernah juga kita bahas dulu sekali ya. Kodur itu menghalang-halangi jalan. Kodur, polisi tidur. Port menghalang-halangi jalan kalau diletakkan di atas jalan. Maka dipastikan bahwa ketika kita bikin apa saja, kalau itu sudah bukan hak milik kita, maka udah bukan hak milik kita. Karena kalau masuk ke laknat itu kan nggak enak. Ada aja. Jadi nggak susah-susah kayak ada orang Pak nanya saya, itu sering banget orang itu WA lah apa nanya, Ustaz, ini gimana ya Ustaz? Kok tiba-tiba anak saya OD? Saya bilang, ini apa, saya coba cek aja tetangga antum pernah nggak antum sakiti? Ada poldur nggak depan rumah antum? Baik orangnya, tapi dia bikin polisi itu di depan rumahnya. Nggak bukan hasil musyawarah warga. Nanti bagi bikin aja dibuat duit, beli semen bikin. Habis itu ada 3 tahun, ada 4 tahun, makin ada masalah, makin ada. Lupa di itu poldur itu. Berapa juta orang udah lewat itu harus ngering, harus tersiksa lewat jalan itu. Ini wajibatlah. Anda tahu berarti berlaknat Pak. Al-ib'ad
an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Kalau orang Islam melaknat orang, maka orang itu akan jauh dari rahmat Allah SWT. Sudah selesai itu. Padahal masalahnya sholat ada, puasa ada, sedekah ada, biaya hidup istri ada, tapi kita lupa melakukan sesuatu yang menghalang-halangi jalannya umat Islam. Jadi saudaraku dimuliakan Allah SWT, ini idealnya umat Islam itu tidak terlibatlah dalam hal-hal yang seperti ini. Dan introspeksi ini paling mudah memang. Inilah yang terjadi kita pada hari ini itu Bapak-bapak. Kita kadang-kadang mudah sekali mengidentifikasi kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kemudian kita lupa dengan kemungkaran diri kita sendiri. Kita tidak pernah bersedia untuk mengoreksi. Ada aja alasan yang kita kemukakan. Ada aja alasan yang muncul. Maka perlu perjuangan untuk itu, untuk melawan apa? Diri sendiri. Seperti kata Imam Hasan Al-Banna saya baru baca tadi sore, ya dinukil oleh Ketua Persatuan Ulama Islam sedunia, kalau nggak salah beliau orang Turki, nukil perkataan Imam Hasan Al-Banna. Seseorang itu dakwah pertamanya itu untuk dirinya sendiri. Kalau itu berhasil dia lakukan, maka ia pasti akan lebih mampu untuk mendakwahkan orang lain. Keluh kesah kita tentang keadaan sekitar kita bisa jadi tidak pernah ada kata akhir, tidak pernah keadaan itu berubah, situasi itu berubah menjadi lebih baik. Jangan-jangan karena kita selalu gagal mendakwahi diri kita sendiri. Iya kan? Coba aja kita introspeksi, anak susah sekali ya. Nah, berubah jadi baik. Jangan-jangan kitanya. Maka mulailah dari diri kita sendiri. Perlu kita perhatian kepada lingkungan kita, itu perlu banget. Tapi jangan mimpi kita berharap akan ada perubahan. Kalau kemudian perubahan itu tidak berhasil, kita mulai dari diri kita sendiri. Berikutnya masih dari Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, la tarfa'uni fawqa qadri, fa inna Allah takhadhani 'abdan qabla an yattakhidhani nabiyya. Wahai manusia sekalian, jangan kalian menempatkanku, meninggikan derajatku di atas kedudukanku, karena Allah menjadikanku hambanya sebelum mengangkatku menjadi nabi. Nah, di sini sudah sering kita dengar kan, khusus dalam konteks ketauhidan, ya, puja-puji kepada seseorang. Jadi, rahimahullah, ya. Maka untuk lihat umat Islam itu trennya nggak perlu macam tokoh yang sudah lama meninggal di belakang fotonya, itu tren umat Islam. Perlu kita Jenderal Sudirman di belakang kita, terus ada foto kita depannya. Islam yang benar itu nggak berlebihan, berterima kasih, menghormati dia. Tapi berlebihan itu salah. Ini yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan angkat derajatku, tinggikan derajatku melampaui kedudukan Nabi. Pak yang ngomong gitu tuh untuk kita tahu semua Nabi kan. Kedudukan di Allahnya kayak apa, backingnya mereka, pengen apa aja bisa, kuat, baik, nggak punya cacat. Jangan angkat diriku melampaui derajatku. Aku hanyalah seorang hamba sebelum jadi Nabi. Rahimahullah, kalau Nabi saja begitu, maka apa lagi orang lain, ya kan? Maka kalau mukmin, rahimahullah, mukmin itu sebelum dia menyebut nama orang lain, pasti yang dia sebut adalah nama Allah, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak orang sekarang ngomong cita-cita tokoh fulan, tokoh A, tokoh B? Kenapa nggak keluar dari lisannya cita-cita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keinginan dan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Harusnya kan begitu. Mukmin Allah, mukmin juga. Kalau ada dari kalangan manusia ini yang spesial, maka Muhammadlah orangnya, Muhammadlah orangnya, dan approve kan, terbukti sampai meninggal baik Nabi itu. Lah ini tokoh yang kita agungkan, emang baik semuanya? Enggak kan? Siapapun tokohnya, siapapun orangnya, pasti ada aib. Tapi diagungkan sangat berlebihan.
digelari dengan berbagai macam gelar. Jadi kenapa enggak ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita introspeksi ya, bagian dari muhasabah kita, bagian dari muhasabah. Nah, di dunia ini Bapak sekarang lagi ngetren siapa yang ada nggak tokoh kepala negara yang begini nih, yang mengagumkan Nabi? Ada Pak, Presiden Pakistan. Itu presiden itu Perdana Menteri. Dulunya olahragawan beliau itu, mundur dari aktivitas olahraganya, gabung dengan partai politik, terpilih jadi kepala negara. Diwawancara sama TV manapun jawabnya begitu, saya ingin ciptakan negara seperti negara Madinah yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Perkara seperti apa, setidaknya dia ngomongnya sudah berani angkat nama Nabi SAW. Tapi bagi orang yang gak suka agama atau dalam hatinya ada kebencian kepada Islam, dia akan menuduh orang ini apa? Jangan bawa Nabi dong. Mudah saja dibalik kan, Anda jangan bawa tokoh dong. Emang tokoh Anda benar semuanya? Kalau Anda berani menghina Nabi saya, maka tokoh Anda jauh lebih hina. Kan selesai masalahnya. Jadi, rahimahullah, kita kadang-kadang kecintaan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi yang sebaik itu saja Nabi mengatakan, la tarfa'uni fawqa qadri. Jangan aku sampai disembah, cukup jadi teladan saja. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat yang lain terhadap nabi-nabi mereka. Di sini juga dari hadis ini kita belajar bahwa umat Islam ini adalah umat yang tawadhu. Umat yang tawadhu, rahimahullah. Gak suka dia disembah-sembah, gak suka dia dipuja-puji. Umat yang tawadhu, dia menolak jika disembah, dia menolak puja-puji yang berlebihan, rahimahullah. Maka umat Islam gak pernah gila hormat, karena dia berkaca, bercermin kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam umat yang banyak berbuat, tapi tidak pernah berharap banyak pujian. Itu ciri khas umat Islam. Berbuat baik, lupa. Berbuat salah, selalu dia ingat, sehingga dia selalu beristighfar. Tamam, berikutnya, rahimahullah. Masih hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting juga riwayat Bukhari. Al-'aidu fi hibatihi kal-kalbi yaqibu thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali pemberiannya, kata Nabi, itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia makan kembali muntah. Masya Allah. Ya, al-'aidu fi hibatihi. Bahkan ngasih sesuatu terus minta lagi. Sedekah jariah, bangun masjid. Berapa tahun terus masjid renovasi, gak dipakai lagi menaranya. Dia nanya, itu menara saya kenapa gak dipakai lagi? Semoga tidak terkena hadis ini. Harusnya lupa kan? Udah ngasih lupa. Gak perlu diingat-ingat. Yang diingat itu apa? Kalau kita salah, kita salah gitu sama orang, salah sama Allah, kita ingat untuk kita semangat muhasabah, beristighfar. Kalau baik nggak usah diingat-ingat. Sedekah itu Pak, begitu kita serahkan, terus Allah tunggu dulu, nggak catat dulu, tunggu sampai nanti kapan ini digunakan belum dicatat. Nah, untuk begitu orang sedekah masjid, datang masjid, ini dari saya, diterima sama orang masjid, langsung dicatat sama Allah. Yang jadi pertimbangan, yang jadi salah satu variabel penilaian paling suasana hatinya kan, dia ikhlas nggak, ada riya nggak, itu. Jadi ada orang bersedekah, setelah 5 tahun dia tanya lagi, nggak percayakan dia sama Allah, bahwa Allah sudah mencatat amalnya. Harusnya kan pertanyaannya, mau renovasi lagi ya? Apalagi yang bisa saya beri? Harusnya dia udah lupa dulu pernah ngasih. Gara-gara itu nggak terjadi dalam Allah. Nabi kan kalau baca hadis ini, Masya Allah.
udah ngasih minta balik lagi, udah ngasih memastikan lagi. Kita pernah belajar ini, bahkan waktu itu saya memberikan perspektif ekstrim, ini kan. Ngasih duit kan, ada orang susah makan, datang kita kasih duit 50.000 gitu misalnya. Baru kita ngasih, kita pergi. Ada setengah jam ketemu, ini lagi mabuk tuh orang. Begitu ya, kita kasih 50.000, dia malah mabuk. Kita dapat pahala kan dari itu? Pak, sempurna kan? Sempurna. Ini urusan dia sama Allah. Tadi lagi ngasih kan kita nggak tahu kalau dia akan menggunakan untuk yang haram. Terus kita sakit hati gitu, panas. Astagfirullahaladzim, tahu gini saya nggak mau ngasih. Itu tanda kalau sampai ucap kata-kata itu, tanda nggak terima, ragu sama Allah. Ya. Paling introspeksi, berarti saya harus hati-hati. Nah, itu aja paling begitu. Saya harus lebih hati-hati atau harus lebih selektif. Ini sudah bisa ya? Belum. Jadi, rahimahullah, itu yang perlu kita waspadai, ya kan? Jadi kalau udah ngasih, udah lupain aja lah. Berikutnya, kasih dari hadis Nabi SAW. Mungkin ini yang terakhir. Ofu amal dalamak. Maafkan orang yang mendolimimu. Wasil man qata'ak. Sambunglah orang yang memutusmu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wa qulil haqqa walau ala nafsik. Dan katakanlah kebenaran walau atas dirimu sendiri. Nah, 4 nasihat dari Nabi SAW sebagai penutup pada malam ini. Pertama, maafkan orang yang mendolimimu. Masya Allah. Nah, ini perspektif bahwa hadis ini jangan dibalik. Jangan hadis ini dibalik. Gini, misalnya saya mendolimi orang, saya nggak boleh ngomong, dia maafin lah, kan ini perintahnya begitu, maafkan walaupun saya mendolimi. Itu haram hukumnya. Jadi hadis ini untuk siapa? Untuk orang yang terzalimi, ya kan? Dia terzalimi. Nah, ini hadis ini untuk dirinya, bukan untuk orang yang menzalimi. Untuk orang yang menzalimi bukan ini hadisnya. Hadis kursi bunyinya, inni haramtu adz-dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan kezaliman terjadi di antara kamu, maka janganlah saling menzalimi. Nah, ini jangan dibalik. Juga dibalik malah begini, malah ini terjadi kan? Dia kan mengerti agama, nggak apa-apa lah, dia pasti maafkan, gitu. Nah, ini untuk orang yang terzalimi. Jadi kalau sekarang kita merasa terzalimi, ini hadisnya. Afu man zalam. Maafkan orang yang menzalimi. Masya Allah. Berikutnya, rahimahullah, wasil man qata'ak. Ini pahit semua ini. Sambunglah orang yang memutus silaturahim denganmu. Tapi ini bukan dibaca oleh orang yang memutusnya, tapi orang yang baca hadis ini orang yang diputus. Tiba-tiba kita mau ketemu dia nggak bisa, hilang dulu. Kita telepon nggak diangkat, kita WA nggak dibales, ya kan? Hilang dia. Dan dia saudara kita. Pemerintahnya sambung silaturahim kan sama saudara sendiri kan? Sil man qata'ak. Dia udah putus, kita sambung. Hadis tidak untuk yang memutus. Yang memutus beda lagi hadisnya. Apa hadisnya? Neraka jahanam, kekal dalam neraka. Untuk yang memutus. Ini untuk yang diputus. Ini untuk orang yang hapus-hapus semuanya. Apa yang harus dilakukan? Dizalimi, maafkan. Diputus silaturahim, perintahnya sambung silaturahim. Yang ketiga, wa ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Tapi ini bukan dibaca oleh orang yang berbuat buruk. Berbuat buruk adalah neraka, menzalimi orang. Tapi dibaca oleh orang yang diperlakukan secara buruk oleh orang lain. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Masya Allah. Maka kan itu yang ini saya pernah sampaikan itu kan, kita kajian ini sudah sering. Itu dalam konteks repost, reshare di sosmed itu kemudian
Masa mentang-mentang ada orang nyebut orang Islam ini macam-macam kan, hinaan kepada Islam. Terus kita menggunakan redaksi yang sama untuk membalas hinaan itu. Nah, perintahnya ahsin man asaa ilaik. Terus apakah dia selamat? Ya enggak. Yang berbuat buruk ya enggak selamat. Dia harus menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatullah jangan dibales dengan, jadi kita kalau istilah saya itu di teman-teman itu saya bilang enggak perlulah saya membalas gonggongan anjing dengan menggonggong. Nanti orang nanya, itu yang anjing siapa kira-kira? Atau lebih anjing siapa? Anjing atau ustaz? Ustaz kan? Karena ustaz manusia tapi tiba-tiba mengeluarkan suara gonggongan. Itu loh. Wa ahsin ila man asaa ilaik. Kemudian yang keempat yang terakhir dari hadis ini, wa qulil haqqa walau ala nafsik. Katakanlah kebenaran walaupun itu atas dirimu sendiri. Apa makna dari hadis ini? Ternyata yang paling berat itu mengatakan kebenaran atas diri sendiri. Ini kalau ngomong kebenaran ke atas orang lain itu mudah aja. Oh, dia belum bayar saya, dia belum tunaikan kewajiban terhadap saya, kayak gitu kan? Coba sekarang kita ucapkan atas diri kita sendiri. Saya ini nggak benar, saya ini melampaui batas, saya ini ingkar janji, saya ini khianat, saya ini ucapkan atas diri kita sendiri. Wa qulil haqqa walau kana ala nafsik. Ciri khas orang yang begini nih, yang ke nasihat Nabi yang keempat ini, orang yang satu terlihat suka zikir. Orang suka zikir. Orang kalau yang suka zikir itu Pak, pasti merasa banyak kurangnya, banyak salahnya. Maka bapak-bapak harus ada eskalasi ketaatan namanya. Cek diri kita masing-masing. Sholat jamaah udah berapa tahun? 20 tahun. Gak ada eskalasi, itu mengerikan. Harus ada eskalasinya. Apa itu eskalasinya? Saya udah 20 tahun, dulu saya gak ada zikir. Assalamualaikum kabur, sekarang zikir. Dulu zikirnya sebentar 5 menit, sekarang nambah jadi ada 15 menit. Dulu hanya zikir pada sholat, sekarang ada pada subuh, ada pada asar. Dulu hanya zikir saja, sekarang ada ikut taklim. Dulu hanya ikut taklim saja, sekarang saya sempatkan menyapa sahabat-sahabat jamaah. Harusnya ada eskalasi ketaatan seperti itu. Kenapa? Karena manusia selalu lihat dunianya itu harus selalu lebih baik kan? Kenapa kita tidak lihat akhirat kita yang selalu harus lebih baik? Maka senang sekali kalau ketemu hamba Allah itu, sahabat-sahabat kita Pak, kalau ketemu dia malah ngomong apa? Ya Allah, saya udah lama ini gak sholat jamaah. Ya Allah, main saya istiqomah di jalan Allah. Itu masya Allah itu yang begitu. Wa qulil haqqa walau ala nafsik. Dan kemudian kalau ngomong mengakui kesalahan, ya Allah saya salah, kemarin saya salah dalam menyampaikan, salah dalam merumuskan, salah dalam membuat keputusan atau kebijakan. Itu manusia mulia. Wa qulil haqqa walau ala nafsik. Di kebenaran atas dirinya sendiri. Semoga bapak jemaah semuanya kita selalu mendapat berkat Allah Subhanahu wa taala yang bisa yang kita pelajari secara singkat pada malam hari ini, memberikan wawasan keislaman kepada kita semua bagaimana berakhlak yang lebih baik ya. Dan ternyata ada hubungan yang sangat erat antara iman dengan perilaku ya. Jadi kualitas seorang mukmin itu akhirnya akan terlihat dalam cara dia hidup, cara dia bertetangga, cara dia merespon keadaan, dan semua itu ditentukan oleh kualitas iman yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Bapak perhatikan, ini baru beberapa hadis, dan kemudian banyak dari hadis-hadis ini mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Ya, saya kalau ada yang baru-baru bisa saya save. Banyak sekali sampai detik ini Pak. Ada saja saya yang belum pernah tahu, belum pernah baca. Ada lagi. Sementara tiba-tiba ada orang dengan santainya mengatakan agama tidak mengurusi semuanya. Agama tidak mengurusi semuanya, atau dia tidak tahu apa-apa yang benarnya juga tentang agama. Maka saudaraku dimuliakan Allah SWT, itulah yang terjadi. Kenapa hanya orang Islam makin tambah ilmunya tentang Allah, makin tambah ilmunya tentang Rasulullah SAW, makin takut dia dalam menjalani kehidupan ini, makin lebih dia hati-hati dalam
berbuat, dalam bersikap dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.